setelah dikabari bahwa kita akan Zoom dan setelah ID-nya saya bagikan di Google Classroom, kenapa hanya 7 orang yang bergabung? Alasan yang lain, teman-temannya bergabung? Nggak ada yang respon. Tidak ada respon? Ada grup WA-nya kan? Ya ada Pak. Ada. Apakah suara saya jelas didengar? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Intinya nggak ada kendala kan untuk bergabung ke Zoom kan? Enggak Pak. Nggak ada Pak, nggak ada. Ada ya. Itu Windy sama Arya dan Arjun kenapa videonya tidak dibuka? Arya, Windy. Oke. Hanya 7 orang. Oke, coba dibuka Arya videonya biar saya print screen bahwa hanya ini yang mengikuti Google Classroom Zoom. Arya, coba dibuka videonya. Arya, kemana itu Arya? Coba dikasih tahu. Mungkin hanya dibuka Zoom-nya dia pergi berenang mungkin. Coba dikasih tahu dulu si Arya. Oke. Mungkin lagi berenang si Aryanya, nggak dengar ya. Kalau Arjun kenapa dimatikan lagi videonya Arjun? Ikut juga berenang sama Arya. Iya Arjun? Enggak Pak, lagi ngechat Arya Pak. Oh, lagi ngechat Arya. Kirain berenang kalian jadinya. Ya Pak, saya di sini Pak. Enggak Pak. Oke, buka Arya videonya. Lagi, oh iya ya Pak. Oh, ya lagi apa? Lagi berenang? Lagi di jalan nih Pak. Lagi di jalan. Mau kemana? Mau berenang? Enggak Pak. Nah. Bukalah videonya, buka. Udah dibuka nih Pak. Ah, kenapa? Udah dibuka nih videonya. Itu belum terbuka. Belum terbuka itu Arya. Udah Pak. Oke, itu baru terbuka. Oke, berarti hanya ini orangnya yang ngikuti Zoom. Coba senyum dulu semua biar saya print screen. Amanda itu kenapa videonya nggak dibuka lagi? Amanda. Oke. Udah ya. Oke, kita langsung ke materi aja, atau mungkin ada yang mau disampaikan tentang perkuliahan kita, mungkin ada kendala yang dihadapi. Kalau tidak ada, biar kita masuk ke materi. Aman ya semua ya? Aman, Jelly? Nggak terdengar suaranya, mikrofonnya dimatikan. Aman, Pak, aman Pak. Aman ya? Aman Metodius? Aman Pak. Aman Pak, aman. Oke, Windy? Aman Pak. Arjun pasti aman ya Arjun ya? Ya Pak, aman Pak. Oke. Nah, saya akan share screen untuk materi kita pada pertemuan hari ini ya. Tadi ini sudah saya upload di Google Classroom. Dan saya akan coba share screen di sini ya. Oke, ini apakah sudah bisa dilihat di komputer atau handphone masing-masing? Materinya udah masuk? Bisa Pak, belum? bisa Pak. Sudah Pak, sudah. Sudah ya.
Oke. Nah, yang menjadi materi kita untuk pertemuan ketiga ini itu membahas tentang metode penulisan literatur. Dalam hal ini untuk biografi dan autobiografi ya. Jadi maksudnya apa? Jadi sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kita bahas dulu apa itu biografi gitu ya. Jadi biografi itu bisa diartikan catatan tentang kehidupan seseorang bisa dibilang ya. Nah, secara etimologi kata biografi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi terdiri dari dua suku kata. Yang pertama itu kata bios yang artinya hidup, dan yang kedua ada kata grafi yang berarti tulis atau tulisan. Jadi dengan kata lain boleh disebut bahwa biografi itu merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Ya, itu pengertian dari biografi ya. Nah, biografi secara sederhana boleh juga dikatakan sebagai kisah riwayat hidup seseorang. Itu ya, pengertian biografi. Nah, untuk selanjutnya ada sifat dari biografi ini. Jadi biografi itu ada disebut dengan biografi singkat. Nah, di mana biografi singkat ini hanya memaparkan tentang fakta-fakta dari kehidupan seseorang, gitu ya. Dan biasanya ini berperan sangat penting, gitu ya, untuk menceritakan kehidupan seseorang itu secara singkat. Itu untuk biografi singkat ya. Sementara biografi yang panjang itu merupakan informasi penting ya. Namun untuk biografi panjang ini dikisahkan dengan lebih detail, gitu ya, lebih jelas, dan dituliskan dengan gaya bercerita, gitu ya. Ada alur ceritanya dan berbentuk naratif deskriptif. Itu untuk biografi panjang ya. Nah, terus ada apa sebenarnya yang terdapat di dalam biografi, gitu ya. Jadi biografi itu bisa untuk menganalisa dan menerangkan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang, gitu ya. Nah, lewat biografi kita akan temukan hubungan ya, terus keterangan arti dari tindakan tertentu, ataupun bisa misteri yang melingkupi hidup seseorang, gitu ya, serta penjelasan mengenai tindakan dan perilaku semasa hidupnya. Itu untuk isi atau apa-apa aja yang ada di dalam biografi, gitu ya. Nah, jadi biografi ini biasanya dapat bercerita tentang kehidupan seseorang. Nah, ini biasanya tentang tokoh-tokoh terkenal ya, tokoh nasional misalnya ya. Tapi ada juga biografi ditulis walaupun seseorang itu tidak terkenal. Nah, biografi tentang orang biasa itu biasanya diceritakan mengenai satu atau lebih tempat, nah, atau masa tertentu, gitu ya. Itu untuk biografi orang biasa. Nah, biografi seringkali bercerita tentang mengenai seseorang tokoh penting. Ini menyangkut tentang sejarah, ini catatan sejarah, gitu ya. Baik waktu dia hidup maupun setelah seseorang itu sudah meninggal. Nah, biasanya biografi tentang misal
pahlawan atau tokoh nasional, diceritakan semasa hidupnya seperti apa itu gitu ya. Jadi banyak biografi ditulis secara kronologis ya. Bagaimana kronologisnya. Jadi itu ditulis semua di biografi. Nah, terus sebuah biografi lebih kompleks ini biasanya dibuat ikut daftar tanggal lahir ataupun kapan dia meninggal dan data-data pekerjaan dia. Nah, semua diceritakan. Itu kalau lebih kompleks, biografi yang lebih kompleks. Semua dibuat secara detail, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke sumber ya, sumber data untuk biografi. Jadi biografi ini merupakan suatu kisah ataupun keterangan tentang hidup seseorang tadi, gitu ya. Jadi sumbernya, sumber datanya itu terletak pada subjek non-rekaan ataupun disebut dengan kisah nyata. Nah, jadi kalau biografi itu adalah fakta atau kisah nyata, tidak mengada-ada gitu ya. Nah, jadi bahan utamanya untuk penulisan biografi itu biasanya ada benda-benda seperti surat, buku ya, buku catatan biasanya yang dia punya, catatan hidup. Nah, ataupun mungkin ada pernah dikutip atau ditulis di koran gitu ya. Ini itu bisa dijadikan sebagai sumber kita untuk menulis biografi seseorang. Gitu ya, bisa kita dapatkan melalui surat, buku-buku hariannya, buku catatannya ataupun dari koran atau tulisan berita gitu ya. Nah, sedangkan untuk bahan pendukung dalam penulisan biografi ini itu bisa buku-buku referensi ataupun sejarah yang memaparkan tentang peranan subjek biografi tersebut gitu ya. Itu sumber-sumber data untuk penulisan biografi ya. Nah, berikutnya kita masuk ke teks biografi ya. Jadi yang dimaksud dengan teks biografi itu adalah kita membaca biografi seseorang tokoh atau tokoh terkenal lah ini gitu ya. Tetapi kita hanya membacanya tanpa mengetahui bagaimana cara membuat teks biografinya. Itu yang disebut dengan teks biografi. Nah, untuk itu kita memaparkan bagaimana proses teks biografi disusun ataupun dibuat gitu ya, sampai bisa dibaca oleh orang banyak. Ya. Nah, jadi untuk pengertian teks biografi itu merupakan suatu bentuk teks ya, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah ataupun cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, ataupun kekurangan yang ditulis seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk khalayak umum, gitu ya. Itu perlunya dibuat teks biografi. Nah, selain itu biografi ada juga yang namanya autobiografi, ya, di mana autobiografi ini merupakan suatu riwayat hidup, ya. Autobiografi adalah suatu riwayat hidup yang ditulis, ya, yang ditulis sendiri. Ini diri sendiri yang menulis, ya. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Jadi kalau autobiografi kita tulis sendiri. Misal kalau kita mau orang tahu tentang sejarah hidup kita, siapa nama kita, identitas kita, tanggal lahir, bla bla bla, kita yang menulis sendiri. Atau tokohnya sendiri yang menulis gitu ya. Kalau tadi teks biografinya itu kan kita yang menulis biografi seseorang, sumbernya dari mana? Bisa tadi dari surat,
bisa dari buku-buku referensi, bisa dari berita surat kabar gitu ya. Kita tulis tentang biografi dia. Nah, kalau autobiografi diri sendiri yang menulis tentang kehidupannya, tentang namanya siapa, tanggal lahir dan bla bla bla. Itu kalau autobiografi. Ya. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri teks biografi, ya. Jadi ciri-ciri dari teks biografi ini dia harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh ya, bukan tokoh ini hanya hilang. Jadi teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh, bukan pada tokoh ya, bukan tokoh kelontong ini, Jeli. Ya Jeli sama Windy ya. Salah hanya kurang pada tokoh. Ya, aturannya pada tokoh. Ya, jadi teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang akan diceritakan, ya, dalam berbentuk narasi, gitu. Jadi untuk memuat sebuah fakta, jadi diperlukan ini, ya, pengalaman hidup dari suatu atau seseorang tokoh tersebut untuk memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut dia dijadikan sebagai teladan atau contoh hidup atau teladan untuk hidup kita, itu maksudnya ya. Jadi teks biografi memiliki struktur yang jelas, ada urutan-urutannya. Nah, gitu. Berikutnya ada jenis-jenis untuk biografi. Nah, yang pertama ini berdasarkan sisi dari penulisnya. Kalau dari sisi penulis, yang pertama itu ada autobiografi, terus ada biografi, ya. Tadi kita udah bahas apa itu autobiografi dan biografi, ya. Nah, kita ulang lagi di sini. Jadi jenis biografi kalau berdasarkan isi penulis ada autobiografi, ini tadi artinya riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Kalau biografi suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah ataupun cerita suatu tokoh yang dalam mengarungi kehidupannya, gitu ya. Entah itu berupa kelebihan, masalah ataupun kekurangan yang ditulis oleh orang lain, itu namanya biografi. Nah, jadi biografi berdasarkan izin penulisan dibagi lagi menjadi dua, gitu ya. Yang pertama ada author-reject biografi, ini disebut dengan sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin ataupun dengan sepengetahuan tokoh yang akan kita tulis atau yang akan kita ceritakan. Nah, yang kedua ada unauthoritative biografi. Ini biografi yang penulisannya tanpa seizin, bukan seizin ya, G-nya hilang aturannya, tanpa seizin dari tokoh yang akan kita tulis, gitu ya. Oke. Nah, yang kedua ini kita berdasarkan isinya. Tadi berdasarkan jenis, berdasarkan sisi penulis, sedangkan yang kedua itu berdasarkan isi. Kalau berdasarkan isi, ini ada dua juga. Yang pertama ada biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir, gitu ya. Nah, biografi perjalanan hidup ini berisi sebuah perjalanan hidup lengkap ya. Jadi ini diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Nah, kalau biografi perjalanan karir ini berisi sebuah perjalanan karir seseorang tokoh yang dimulai dari awal hingga akhir karirnya. Itu untuk biografi perjalanan hidup. Nah, berikutnya ini berdasarkan persoalan yang dibahas. Jadi ada biografi politik, ada biografi intelektual, dan ada biografi berdasarkan jurnalistik. Itu ya. Nah, kalau berdasarkan penerbit, ini biografi ada berbentuk buku sendiri,
dan buku subsidi. Nah, yang dimaksud dengan buku subsidi di sini adalah penulisan biografi dari seorang tokoh itu biasanya diproduksi, ditanggung oleh sponsor. Dan biografi itu jika dilihat dari segi komersil tidak akan laku, ataupun jika laku harganya sangat tinggi, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur teks biografi. Jadi yang pertama ada orientasi, ada peristiwa dan masalah, dan ada orientasi, gitu ya. Nah, untuk kebahasaan teks biografi, yang pertama itu ada kata hubung dalam penulisannya, unsur kebahasaannya ada kata hubung. Nah, ini biasanya berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain. Nah, apabila kata hubung ini berfungsi sebagai penyambung kata, jadi kata hubung ini dinamakan konjungsi intrakalimat. Jadi contohnya tetapi, contoh penggunaannya ya, atau contoh katanya tetapi, lalu, dan kata kemudian. Itu ya, dalam unsur kebahasaan penulisan biografi. Nah, jadi apabila kata hubung tersebut berfungsi untuk menyambungkan antara satu kalimat dengan kata atau kalimat yang lain, jadi kata hubung itu dinamakan konjungsi antar kalimat. Contoh penggunaannya atau contoh kalimatnya adalah karena itu, akan tetapi, meskipun, dan tidak hanya itu. Ini contoh-contoh kata yang digunakan sebagai kata hubung dalam penulisan atau teks biografi. Ya. Nah, waktu kita tinggal 6 menit. Kalau nanti ini tidak tersampaikan semua, seperti biasa, bisa kita lanjutkan di Google Classroom. Ya, semuanya ya. Bisa dengar semua ya? Windy? Bisa, Pak. Amanda? Bisa, Pak. Asrat? Ya, Pak. Asrat Bisa, kemana? Pak, bisa. Ya Pak, bisa Pak. Arya? Ya bisa Pak. Oke. Karena waktu Zoom-nya itu sangat terbatas. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, unsur yang kedua atau unsur berikutnya, ini ada rujukan kata. Ini unsur yang kedua. Itu ada rujukan kata. Nah, rujukan kata ini merupakan rujukan pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Ya. Nah, kata rujukan dikategorikan menjadi beberapa bagian. Ya, kata rujukan ini ada dibagi lagi. Jadi, yang pertama ada kata rujukan benda. Contohnya kata rujukannya ini, itu, dan tersebut. Ini contoh penggunaan untuk kata benda. Nah, kata rujukan untuk tempat ini biasanya digunakan kata di sini, di sana, dan di situ. Ini contoh penggunaannya. Jadi kalau untuk rujukan ke orang, kita biasa menggunakan kata dia, ia, beliau, mereka, dan katanya. Itu untuk penggunaan kata rujukan orang, gitu ya. Nah, berikutnya ini unsur yang ketiga, dia peristiwa, waktu, dan tempat, gitu ya. Nah, dalam teks biografi terdapat kata yang berfungsi untuk merujukkan peristiwa, ya, peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh tersebut yang akan kita buat biografinya, gitu ya. Itu yang ketiga. Nah, unsur yang keempat ada kata kerja. Jadi kata kerja di sini atau verba itu suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh si tokoh tersebut, tokoh yang akan diceritakan. Nah, kata kerja di sini kita bagi lagi menjadi dua, ya. Nah, jadi yang pertama berdasarkan bentuk dan jenis.
Ya, kata kerja ada berbentuk berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis, gitu ya. Nah, itu untuk unsur kebahasaan dari teks biografi. Jadi ada kata hubung, rujukan kata, peristiwa, kata kerja, ya, itu untuk kebahasaannya. Sedangkan untuk kata berdasarkan bentuk, ya, berdasarkan bentuk ini, itu ada kata kerja dasar, kata kerja berimbuhan, ya, ini contoh-contohnya sudah ada. Jadi kata kerja dasar itu misalnya adil, ambil, ajak. Nah, ini kata kerja dasar itu kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya. Yang artinya itu kata kerja belum mengalami pengimbuhan baik awalan, akhiran maupun sisipan. Ini dulu udah mungkin belajar di SD, SMP atau SMA ya, bahasa Indonesia dulu. Itu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja berimbuhan, ya, ini kata kerja yang sudah mengalami penambahan baik berupa awalan, akhiran maupun sisipan. Ya, jadi contohnya pun sudah kita buat. Jadi untuk awalannya biasanya ditambah me, tambah ambil. Jadi kata kerja dasar ini ambil. Me ini kata awalan ada me dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, demikian ya materi kita untuk pertemuan ketiga hari ini. Jadi tetap dibaca materinya ya. Semoga keadaan ini membaik dan kita bisa belajar dengan tatap muka. Ya. Oke, semua? Oke, Pak. Sampai saat ini berapa orang yang bergabung? Belum bergabung juga teman-teman kalian yang tadi ya? Cuma ini aja ya, Pak. Gimana? Hanya 7 orang juga. Ada Windy, Asrat, Amanda, Jelly, Arjun, Arya, dan Metodius. Yang lain kemana? Masih minum? Berenang tapi, Pak. Oh, berenang. Kalau Jelly, Mungkin kawan tidur, siapa? Jelly. Ada kawanmu yang lain yang kamu biasa chat di kelas? Jelly. Nggak dengar, Jelly. Mikrofonnya buka, Jelly. Mikrofonnya masih kamu matikan, jadi nggak terdengar suaramu. Kenapa, Jelly? Kenapa, Jelly? Mikrofonnya masih mute itu, mute, masih mati. Ditekan dulu mikrofonnya. Oke, kalau gitu sampai di sini pertemuan kita ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Semoga sukses untuk semua ya. Ya, Pak. Terima kasih, Amin, Pak. Selamat malam. Ya, Pak. Amin, Pak. Malam, Pak. Ya. Malam, Pak. Oke.